Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang integral. Oke Sobat AdSense, kali ini kita akan belajar tentang integral Sobat AdSense. Namun sebelum masuk ke materi integralnya, kakak akan coba jelaskan sedikit mengenai turunan dan anti turunan Sobat AdSense. Ya, jadi masih ingat di materi turunan, kalau kita punya fungsi ini, misalnya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus 5 Sobat AdSense. Oke, x pangkat 2 plus 3x plus 5. Ini kalau kita turunkan, ya, kita turunkan lambang turunan f aksen ya, f aksen x. Itu jadi apa Sobat AdSense? Itu jadinya 2x plus 3 gitu ya. Nah, ambil contoh fungsi yang lain. Misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus 7 sekarang misalnya. Jadi yang beda hanya konstanta yang belakangnya. Kalau kita turunkan, dia jadi apa Sobat AdSense? F aksen x sama dengan turunannya adalah 2x plus 3 juga ya Sobat AdSense. 2x plus 3. Oke. Sekali lagi Sobat AdSense, coba misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 9. Turunannya apa Sobat AdSense? Turunannya adalah 2x plus 3 juga. Ya, jadi ketiga fungsi ini ya turunannya sama Sobat AdSense, yaitu 2x plus 3. Kenapa bisa sama? Karena mereka hanya berbeda di bagian konstantanya aja. Ya enggak, hanya berbeda di bagian konstanta. Sedangkan konstanta itu kan, kalau diturunin hasilnya 0 ya. Oke, jadi yang ada variabel x-nya sama. Ya udah pasti turunannya sama, karena konstanta yang tidak mengandung variabel x, kalau diturunin pasti 0. Oke, sampai situ kita coba tahan dulu Sobat AdSense. Selanjutnya misalnya kita punya fungsi yang lain, misalnya gx. Gx misalnya 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 9 gitu ya. Kalau kita turunin jadi apa Sobat AdSense? G aksen x gitu ya akan sama dengan 12x pangkat 2 minus 4x plus 0 ya. Plus 0. Karena 9 diturunin 0. Kita punya fungsi lagi. Misalnya sekarang gx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 11. Turunannya apa Sobat AdSense? 12x kuadrat min 4x, 11 diturunin juga 0. Oke. Misalnya ada fungsi lain, gx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5 sekarang misalnya gitu ya. Turunannya
4x pangkat 3 nih ya. 12x kuadrat min 4x juga Sobat SN. Jadi serupa dengan yang ini ya. Ketiga fungsi memiliki turunan yang sama. Ya. Karena hanya berbeda di bagian konstanta. Di bagian yang ada variabel x-nya, mereka bertiga sama. Jadi waktu diturunin, pasti hasil turunannya sama. Nah, jadi nanti kita katakan ya Sobat SN, dari analisis kita ini, ya, si 2x plus 3 ya, perhatikan si 2x plus 3-nya Sobat SN. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi 2x plus 3, ya, kita punya fungsi 2x plus 3 nih, f kecil gitu ya Sobat SN. F kecilnya 2x plus 3, gitu. Nah, anti turunan dari si 2x plus 3 ini, ya Sobat SN, anti turunan tuh maksudnya kebalikan dari turunan. Jadi, siapa sih yang diturunin jadi 2x plus 3? Nah, itu maksud anti turunan. Ya. Nah, anti turunan dari fungsi 2x plus 3 ini adalah anti turunan ya. Turunan dari 2x plus 3 ya adalah siapa Sobat SN? Adalah ini. Mereka bertiga ini, bahkan banyak, bukan cuma bertiga. Belakangnya bebas kita ganti siapa saja. Bisa aja x kuadrat plus 3x plus 10, x kuadrat plus 3x plus 15, dan lain-lain. Jadi kita akan bilang anti turunan dari fx adalah, f besarnya siapa? X kuadrat plus 3x plus C Sobat SN. Jadi nanti kita kasih lambang C aja. Jadi C ini akan menandakan konstanta yang bebas berapapun ya. Jadi si x kuadrat plus 3x plus C akan menjadi 2x plus 3 kalau diturunkan. Jadi ini anti turunannya ini f besar kalau diturunin jadi f kecil. Nah, gitu Sobat SN. Di sini juga bisa dibikin gitu. Jadi kesimpulannya apa nih Sobat SN? Kalau kita punya fungsi g kecil x sama dengan siapa? G kecil x sama dengan 12x kuadrat min 4x gitu ya. Nah, kita bisa bilang anti turunan dari gx, maka anti turunan G kecil x gitu ya. Anti turunan dari G kecil x sama dengan 12x kuadrat min 4x adalah siapa Sobat SN? G besar x, yaitu sama dengan apa tadi? sama dengan 4x pangkat 3 gitu kan ya. 4x pangkat 3 min 2x kuadrat. Nah, belakangnya bebas siapapun. Jadi kita bikin plus C juga. Nah, dari sini jadi Sobat SN udah tahu ya anti turunan itu apa. Anti turunan itu ya siapa sih yang diturunin jadi dia gitu kan ya. Nah, jadi nanti anti turunan inilah yang akan kita sebut sebagai integral Sobat SN. Ya, jadi integral pada intinya adalah membalik turunan, lawan dari turunan. Ya, jadi si anti turunan ini kita sebut sebagai integral nanti. Jadi kita boleh bilang nih, integral dari fx adalah ini. Ya, anti turunan sama dengan integral. Oke, jadi nanti kita sebut sebagai integral ya Sobat SN. Jadi kita
Ya, terkadang soal bilangnya anti turunan, tapi kita akan lebih sering pakai istilah integral saja biar lebih mudah. Oke. Jadi nanti bilangnya integral dari fx adalah 2x plus 3. Sedangkan integral dari gx yaitu 12x kuadrat min 4x adalah 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus c. Oke. Nah, biar lebih mudah lagi nanti penulisannya jangan bilang integral seperti ini, ditulis pakai kalimat. Nah, kita butuh suatu notasi. Jadi notasi integralnya seperti ini Sobat SN. Ya, notasi integral. Notasi itu maksudnya lambangnya ya Sobat SN. Lambang integral itu notasi integralnya seperti ini. Integral. Oke. Nanti fungsinya ditulis di sini Sobat SN. fx. Jadi siapa yang mau diintegralkan atau siapa yang mau dianti turunkan? Ya. Jadi ini kalau di sini yang mau diintegralkan 2x plus 3. Kalau di sini yang mau diintegralkan 12x kuadrat min 4x. Ya, jadi nanti ditaruh di sini. Terus dikasih dx di belakangnya. Gitu Sobat SN. Nah, ini variabelnya nggak harus x sih. Bisa aja diganti t. Kalau di sini diganti t, di sini dt. Terserah Sobat SN variabelnya. Ya, pokoknya kalau di sini a, seperti itu. Oke, jadi ini adalah notasi atau lambang dari integralnya. Nah, terus berarti dengan notasi ini, kalimat yang panjang ini nih tadi, bisa kita persingkat penulisannya. Jadi nulisnya gini aja. Ya. Contohnya, tadi gimana yang pertama? Integral dari siapa? 2x plus 3. Jadi di sini kita taruh 2x plus 3. Si fx-nya ya. fx dx. Nah, gitu Sobat SN. Jadi integral 2x plus 3 dx akan sama dengan siapa? Akan sama dengan x kuadrat plus 3x plus c. Oke, jadi integral ini diganti pakai lambang, adalahnya pakai sama dengan aja, terus langsung ke sini. X kuadrat plus 3x plus c. Ya, jadi ini maksudnya apa? Semua fungsi yang berbentuk ini, yang berbentuk x kuadrat plus 3x plus c, kalau diturunkan akan menjadi 2x plus 3. Ya, bacanya integral dari 2x plus 3 dx sama dengan x kuadrat plus 3x plus c. Yang kedua berarti gimana kalau mau kita tulis nih? Anti turunan dari gx sama dengan 12x kuadrat min 4x adalah 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus c. Jadi nulisnya integral dari 12x kuadrat min 4x gitu ya. Integral dari 12x kuadrat min 4x adalah 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus c Sobat SN. Nah, ingat di sini ada variabel c ya. C ini menandakan suatu konstanta tadi ya Sobat SN, ngerti ya? Karena bebas berapapun konstantanya. Tapi kita nggak menentukannya, ya nggak? Kita bikin aja lambangnya c, pokoknya bebas siapa aja. Nah, nanti yang seperti ini akan disebut sebagai integral tak tentu Sobat SN. Ya, jadi karena ada si C ini yang kita tidak tentukan siapa, nanti ini akan disebut juga sebagai integral tak tentu. Ya, jadi boleh integral tak tentu. Oke, Sobat SN. Jadi kalau dengar istilah integral tak tentu, tak tentunya itu muncul karena ada nilai C ini yang kita nggak tentukan berapa. Oke, pokoknya C itu bebas berapapun bilangan.
boleh 5, boleh 7, boleh 9. Kalau di sini boleh 9, boleh 11, boleh 5, bebas berapa aja Sobat SN. Ya, coba satu lagi. Kalau misalnya kita mau integral, ya, integral dari misalnya di sini 2x plus 8 Sobat SN. Nah, kita bisa pelajari dari yang tadi nih. Ya, tadi 2x plus 3 integralnya x kuadrat plus 3x. Karena x kuadrat diturunin jadi 2x ya. Nah, berarti yang 2x ini boleh dong kita ambil aja dari yang tadi. X kuadrat pasti turunannya 2x. Ya, jadi di sini kita taruh x kuadrat. Oke. Nah, si 8 di sini kan 3. Kenapa 3 tadi? Karena turunan dari 3x ya enggak? 3x turunannya 3. Berarti di sini supaya jadi 8 siapa Sobat SN? Ya 8x kan? Jadi x kuadrat plus 8x. Nah, tapi di belakangnya bebas siapa aja. Jadi kita tambahin plus c. Oke. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengintegralkan tanpa mengira-ngira. Kalau ini kan tadi mengira-ngira ya Sobat SN. 2x dari mana ya munculnya? Siapa sih yang diturunkan jadi 2x? Siapa sih yang diturunkan jadi 8? Ya enggak? Nanti kita akan pelajari bagaimana mengintegralkan suatu fungsi. Jadi ada beberapa rumus yang harus Sobat SN ingat untuk mengerjakan integral tak tentu. Paham ya Sobat SN? Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang integral. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat SN, salam pintar!